Halo, hola, hola, halo. Salam jumpa di channel Bunda Woro. Kali ini Bunda Woro akan bercerita tentang ucapan bahagia dari Injil Matius 5 ayat 1-12a. Judulnya ucapan bahagia. Dibaca ya. Sebenarnya judul kitab suci kali ini, ucapan bahagia itu dibarengi dengan Hari Raya Semua Orang Kudus. Artinya semua santo santa pelindung kita dirayakan minggu ini. Teman-teman, siapakah orang kudus itu? Orang kudus adalah orang-orang yang melakukan perintah Tuhan lebih banyak daripada dia melakukan kesalahan, ya. Kita pun bisa seperti itu, tetapi ada beberapa orang-orang kudus yang sudah diakui oleh gereja, santo dan santa itu. Kalau kita, Bunda Woro, aku masih kecil, terus masa aku harus jadi orang kudus? Susah amat sih. Jadi orang kudus kan harus begitu, begini, begitu seperti orang dewasa. Tidak harus seperti itu, teman-teman. Sebenarnya, teman-teman kecil bisa melakukan itu dengan hal-hal yang sederhana. Seperti apa? Melakukan tugas-tugasmu dengan bahagia. Artinya tidak bersungut-sungut. Ketika kamu melakukan segala sesuatunya dengan bahagia, maka kamu akan dengan tulus melakukannya. Misalnya, nih, melakukan perintah mama sambil nyanyi atau joget. Misalnya kamu disuruh cuci piring nih sama mama, kamu lakukan dengan joget, atau bernyanyi. Nyanyi apa saja terserah kamu, lagu kesukaanmu, seperti itu. Lalu mengerjakan tugasmu dengan sukacita, sambil dengerin musik boleh, sambil tapi nggak boleh sambil nonton TV ya, soalnya nanti konsentrasimu bisa buyar. Dengar musik saja ya, terserah kamu musik apa saja kamu boleh dengarkan dengan baik. Nah, lalu kamu berbuat baik tidak hanya pada teman saja, pada binatang, pada tumbuhan. Misalnya kamu menanam nih selama PJJ di rumah ini, menanam di rumah, lalu kamu rawat, kamu sayang-sayang. Pohon yang kamu tanam itu disiram, diberi pupuk, ya, diajak ngomong. Ya, lalu binatang kesayangan, kamu merawat binatang kesayangan dengan baik. Yang punya binatang ya, kalau misalnya tidak punya binatang ya, kalau ada binatang tidak boleh dilempari batu. Itu udah cukup. Jadi teman-teman, orang yang melakukan kebaikan itu tidak selalu hal-hal besar. Misalnya menyumbang berjuta-juta rupiah kepada orang yang membutuhkan. Itu untuk orang-orang yang sudah mampu, sudah dewasa ya. Kalau untuk anak-anak, lakukan hal-hal yang sederhana, tugasmu dengan bahagia, tidak bersungut-sungut, lalu tugasnya dilakukan dengan baik dan melakukan kebaikan-kebaikan. Makan harus dihabiskan, itu juga sudah kudus loh teman-teman. Artinya kamu menghargai tanaman dan binatang yang kamu makan itu. Jadi mereka tidak mati sia-sia karena kamu habiskan makanannya. Itu hal-hal yang sederhana, yang menghargai alam, yang kamu juga menghargai Tuhan sebagai penciptanya ya. Jadi hidup kudus itu tidak melulu yang sulit-sulit. Kamu bisa lakukan seperti contoh-contoh tadi ya. Oke, kisahnya aksi nyatanya adalah kalau kamu adalah anak-anak yang beragama Katolik, kamu tanya sama mama, santo pelindungmu siapa? Lalu kamu search di Google. Kisah santo pelindungmu itu apa? Apa yang dia lakukan? Hal-hal kudus apa saja yang mereka lakukan? Lalu kamu boleh mencontohnya jika itu hal-hal yang mudah diteladani sebagai anak-anak. Kalau belum bisa diteladani sebagai anak-anak, kamu lakukan contoh-contoh yang Bunda Woro berikan tadi ya.
Itulah cerita kali ini, aksi nyatanya dan ada hubungannya dengan hari raya semua orang kudus. Dan kita juga bisa jadi anak-anak yang kudus dengan melakukan hal-hal yang kudus, yang kecil-kecil ya. Oke, sampai jumpa di video Bunda Wora selanjutnya. Jangan lupa tetap jadi anak yang baik ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.